액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bapak ingin menampilkan tentang hikayat yang berjudul Putri Bunga dan Ular Jemaah. Berikut tokoh-tokohnya. Saya Rati Novita Anggraini sebagai Putri Bunga, dan saya Dan saya Muhammad Sultan Firdausah sebagai Raja. Dan saya Abdul Mawad Firdi sebagai Pangeran Adil. Saya Muhammad Sulaiman sebagai Ular Jemaah. Saya Muhammad Firdaus Arifin sebagai Raja Tua. selamat menyaksikan Taman Istana. Suasana pagi yang cerah, Putri Bunga sedang menyiram bunga-bunga di Taman Istana. Burung-burung pun mulai berkicau. Betapa indah taman ini. Bunga-bunga tumbuh subur, warnanya menyejukkan mata. Namun entah mengapa hatiku terasa hampa. Ampun Tuan Putri, hamba melihat Putri termenung sejak tadi. Apakah ada yang mengganggu Putri? Tidak ada paman, hanya saja hamba merasa seolah ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Kadang hati manusia mencari sesuatu yang Bacain. hamba pernah mendengar di sungai, di hutan sebelah sungai ada ular jelmaan. Ia dikutuk menjadi ular seperti bijak dan suka menolong manusia. Bunga menjadi penasaran. Ular jelmaan, apakah benar ia bisa berbicara? Benar Putri, tapi banyak yang salah mengenainya. Tak semua manusia punya niat benar. Aku ingin melihatnya sendiri, paman. Mungkin aku bisa belajar sesuatu darinya. Ampun Putri, itu berbahaya. Mohon jangan pergi sendiri. Putri Bunga hanya tersenyum lembut dan berjalan pergi perlahan. Ruang singgasana istana. Raja dan permaisuri sedang berbicara. Lalu Tuan Putri masuk ke dalam singgasana istana. Putriku, mengapa engkau ingin pergi jauh ke hutan? Apa yang kau cari di sana? Ayahanda, hamba ingin bertemu ular jelmaan yang katanya sakit. Hamba ingin belajar tentang kehidupan. Anakku, hutan ini penuh bahaya. Ular, bintang buas, bahkan orang jahat pun bisa mengetahui sesuatu. Jika Putri tetap ingin pergi, biarlah aku menemani. Aku bersumpah akan menjaga keselamatan. Terima kasih Ayahanda dan Ibunda. Hamba akan berhati-hati. Mereka berpamitan. Pangeran Arya dan Putri Bunga berangkat menuju hutan. Di dalam hutan, suasana hutan sunyi, burung gagak terbang, Putri Bunga tanpa letih berjalan. Hutan ini begitu lebat, aku mulai takut Pangeran. Tenanglah Putri, aku di sini. Kita hanya perlu menemukan celah tempat ular jelmaan itu tinggal. Tiba-tiba terdengar suara desisan lembut. Siapa yang datang wilayahku? Maafkan kami, wahai makhluk hutan. Kami tidak berniat mengganggu. Kami datang untuk mencari nasihat darimu. Mengapa seorang putri datang kepadaku? Banyak orang yang membenciku. Aku percaya setiap makhluk punya kebaikan. Aku datang bukan untuk menilai, tapi untuk belajar. Aku dahulu manusia serta. Aku menginginkan segala harta dan kekuasaan hingga dikutuk menjadi ular. Ini aku hanya bisa menunggu seorang hati tulus menolongku agar akibatku sirna. Apa yang bisa kami lakukan untuk menolongmu? Ambillah air dari mata air putih di balik bukit itu. Siramkan ke seluruh kota para sahabatku. Putri
Putri Bunga mengambil air dengan tangannya sendiri. Ia menatap ular tersebut dengan lembut dan menyiramkannya kepada ular jemaat. Dan ular jelmaan sekarang berubah menjadi manusia. Terima kasih Putri, kau telah merebut apa-apa Putri. Ini bukan itu terakhir. Kembali ke istana, Raja dan Permaisuri menyambut kepulangan Putri Bunga dan Pangeran Arya. Anakku, kami sangat khawatir. Syukurlah engkau kembali dengan selamat. Dan siapakah pemuda tampang yang bersama itu, Tuan Putri? Inilah dia, Ayahanda. Ia adalah manusia yang dahulu dikutuk menjadi ular. Karena pertolongan, ia kini bebas. Ampun, tuanku, aku bersalah di masa lalu karena keserakahan. Ini aku berjanji untuk menebus kesalahan dengan mengabdi pada kerajaan. Aku terharu mendengarnya. Setiap manusia berhak atas kesempatan kedua. Benar, tuanku. Hati yang tulus mampu menghapus kutukan atau Benarlah kata pepatah, kebaikan akan menyebabkan keajaiban bagi mereka yang Aku belajar bahwa kebaikan sejati tidak menuntut balasan. Karena kebaikan itu sendiri sudah menjadi hadir. Pesan moral, kebaikan hati dan ketulusan mampu membangun seorang lain. Jangan menilai seseorang dari penampilan atau masa lalu. Setiap makhluk yang menyesal layak diberi kesempatan atau memperbaiki diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum